Selamat pagi, Jess. Ini ada komen Jess ini, benar-benar luar biasa ini. Ya, saya senang sekali membaca komen ini. Ya, dari siapa itu? DADK. Apa ya? Kadek ya, Kadek 672. Siapa aja, saya sudah 2 bulan jaga MU LULUT. Saya. Wah, luar biasa loh. Kalau masyarakat Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti brother Dek Kadek ini biasanya kalau namanya Kadek itu perempuan ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini, saya tidak memahami adat istiadat Bali, apakah kalau kadek itu perempuan apa laki. Tapi biasanya kalau kadek pasti perempuan. Biasanya ya, setahu saya seperti itu. Kalau nengah, nah bisa laki, bisa perempuan. Tapi kalau dipanggilnya mbok, biasanya perempuan. Tapi kalau dipanggilnya kak, biasanya beli laki-laki gitu ya. Itu kalau di Bali kan seperti itu, ada dewa, ada putu, ada nengah, ada ketut. Ketut itu kalau nggak salah anak keempat. Saya nggak tahu lah. Saya kurang memahami itu. Tapi teman-teman saya hari ini tadi saya baru ketemu sama teman-teman dari wilayah-wilayah, tapi prakarsanya rekan saya dari Bali, Beli Nengah Suwardana. Ya, dari Buleleng. Tadi ada di Jakarta, tadi ketemu, banyak ngobrol masalah bisnis. Ya, Jess, ini perkataan hebat ini. Kalau masyarakat ngerti komen ini ya, wah, luar biasa. Ini komennya luar biasa, ya. Pak Jess, saya sudah 2 bulan jaga mulut saya. Kalau kamu bisa sampai 2 bulan jaga MU LULUT ini, Jess, maka kamu sehat. Bener. Ya, bener banget. Kamu sehat. Kenapa kok begitu? Karena kamu mempersilahkan mitokondriamu menghabiskan semua sel-sel yang rusak di tubuhmu. Dimakan semua sama dia itu. Ya, dengan caranya jaga mulut. Ya, jaga mulut ini artinya pu sa asa. Pu asa itu jaga mulut. Ya, saya tidak bicara masalah tidak minum ya, tapi tidak makan. Yang saya katakan kalau bicara masalah puasa, pasti dan selalu bicara tidak makan. Minum silahkan. Seperti saya ini selalu minum. Minumannya racikan Mak Jin. Pak, kalau minum racikan Mak Jin kelebihan bahaya enggak? Tidak. Karena racikan Mak Jin itu isinya nutrisi mikro. Dan tubuhmu yang namanya 65 triliun sel itu, salah satu asupan yang dibutuhkan adalah nutrisi mikro. Nutrisi mikro itu apa? Nutrisi mikro itu adalah mineral, vitamin. Mineral itu apa Pak? Ya kamu googling lah. Google. Ya kamu butuh mikronutrisi yang namanya mineral. Mineral itu ada besi, seng, mangan, Fe, magnesium, kalium, yodium, itu semuanya itu mineral itu semuanya ada di sini. Vitamin, kamu butuh yang namanya vitamin untuk tubuhmu. Itu sel-sel tubuhmu makanannya itu tuh. Ya, ditambah lagi makronutrisinya, yaitu apa? Protein, lemak, dan karbohidrat. Tapi dari 5 hal yang saya ucapkan tadi, ya makronutrisi, mineral dan vitamin, mikronutrisi, makronutrisinya yaitu protein, lemak, dan karbohidrat, yang paling banyak kamu makan yang kelima, sehingga kamu mengabaikan yang keempat. Itulah awal mula cikal bakalnya penyakit. Ya, sehingga akumulasi yang terbentuk dari semenjak kamu bayi kecil sampai kamu dewasa 5-15 tahun, pasti akan kena akumulasinya itu. Dari kapan Pak? Yaitu karena kamu tidak diasup yang sesungguhnya, yang sebenarnya oleh orang tuamu. Apa itu? Ya, anakmu dari lahir sampai umur 2 tahun, sampai umur 3 tahun kalau perlu, harusnya makanannya ASI. Tapi yang sering kali terjadi, anak-anak umur 8 bulan udah ditambahin yang macam-macam. Nah, yang ditambahin yang macam-macam, biasanya, maaf nih, sorry nih, emang kenyataannya begitu, pisang, tepung, gula.
Nah, itu yang membuat rusak anakmu. Padahal 3 tahun, 2-3 tahun, kalau kamu mengasihi anakmu, menyingkirkan makanan penggantinya, maka anakmu itu punya kesehatan yang sangat luar biasa. Itu ya. Nah, kalau udah kayak saya begini, udah bangkotan kayak begini, ya mau ndak mau, kamu harus sama seperti Pak Kadek ini. Oh, Kadek ada yang cowok juga ya, Pak Kadek. Saya pernah panggil Pak Kadek. Iya bener, berarti bukan Kadek itu bukan selalu perempuan, ada cowoknya juga. Ya, nah ini kayak di Kadek ini, Jess. Harus kamu menyekolahkan mulut atau menjaga mulutnya. Ini 2 bulan udah luar biasa loh. Kalau sampai 2 bulan ketiga, kamu udah ngerasain luar biasa sehat. Nah, kalau kamu menutrisi tubuhmu dengan bagus, dan kamu melakukan 3 bulan sekali, puasa 72 jam, wih, kamu jos banget itu. Awet muda kamu, sehat. Ditambah lagi kamu exercise, nge-gym, latihan beban, sehingga ototmu kuat. Masa ototnya bertambah. Sehingga itu akan membantu untuk menghabiskan lemak di dalam tubuh. Makan lemak berbeda dengan lemak di dalam tubuhmu ya, Jess. Makan lemak karena itu adalah makanan sel. Makan lemak itu makanan otak. Tapi kalau lemak di tubuhmu itu karena penumpukan gula. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena gula tidak ada gudang di dalam tubuhmu. Yang harusnya kamu makan gula itu habis untuk aktivitas, tapi tidak habis, maka disimpan, dititipkan di dalam lemak tubuh, di bawah kulit. Jadilah itu yang namanya OB. Tas. Jadinya kayak begitu. Sehingga itulah awal mula dari masalah-masalah yang namanya komplikasi, yang namanya degeneratif, yang namanya metabolik. Kalau kamu bicara masalah komplikasi, degeneratif, dan metabolik, kamu boleh ngomong sama saya. Tapi kalau kamu bicara masalah conventional medicine, yang hubungannya dengan operasi, yang berhubungannya dengan jahitan, yang berhubungannya dengan yang berhubungan dengan patah tulang, yang berhubungan dengan operasi-operasi, itu ke konvensional. Karena pengobatan ada 2 segi, yaitu pengobatan conventional medicine dan pengobatan functional medicine. Nah, functional medicine itu yang diobati bukan di bagian yang mana, tapi seluruh tubuh. Melalui apa? Melalui perbaikan pola makan. Itulah functional medicine. Kemana? Memperbaiki dari mana? Memperbaiki dari masalah siklus tubuh. Memperbaiki dari masalah asupan gizi untuk tubuh. Nah, itu functional medicine. Karena rata-rata 60 triliun uang BPJS itu habis hanya untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan functional medicine. Kanker, tumor, jantung, diabetes, cuci darah, itu semuanya fungsional itu. Cara menyembuhkannya itu tidak dengan OBAT, tapi dengan memperbaiki pola makan yang disesuaikan dengan siklus tubuh. Itu yang betul. Sehingga kamu bisa melihat hasilnya luar biasa. Bagaimana caranya? Menaikkan kolesterol, menurunkan gula darah. Kata kuncinya cuma itu. Nah, terus kalau kamu mau melakukan itu terus kemudian lemes, itu cuma keluhan-keluhan yang harus kamu pertanggungjawabkan sama dirimu sendirilah, ya. Untuk kamu memiliki semangat, untuk kamu memiliki dream, untuk kamu memiliki keinginan yang kuat. Karena manusia itu ada 5 hal, tapi kamu hanya mengenal 3. Yang 2 kamu abaikan. Apa itu 5 hal? Dan aku mengenal 3. Yang pertama, kamu mengenal yang namanya IQ, sehingga kamu belajar terus gitu. Belajar terus tidak ada hasilnya, Jess. Amsal bilang, Raja Salomo bilang, belajar itu melelahkan otak. Bukannya berarti tidak boleh belajar ya, salah. Karena IQ membuat kamu cerdas. Yang kedua, emotional quotient. Emosi yang dikelola akan membuat kamu tidak gampang dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Emosi yang dikelola membuat kamu tahan diri. Emosi yang dikelola membuat kamu bisa menyembuhkan sebagian dari penyakit tubuhmu. Salah satunya dengan cara puasa, emotional quotient. Yang ketiga, yang namanya spiritual quotient. Spiritual quotient biasanya digabungkan dengan yang namanya spiritualitas. Meditasi, beragama, berdoa, beribadah. Nah, itu spiritual quotient di sana. 3 hal ini tidak akan menjawab permasalahan kamu. Bahkan ada orang yang sampai menggabung
ESQ, Emotional Spiritual Quotient.